Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel saya, Koswara Mekanik. Dalam kesempatan ini saya akan menerangkan tentang roda gerina ya. Roda gerina yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu gerina potong maupun gerina untuk mesin. Ya, coba lihat ini contohnya. Nah, ini contoh roda gerina ini. Coba ini roda gerina ya. Ini ada kode di sini 355 3 kali 3 kali 25,4. Ini sudah nggak perlu jelaskan lah. Ini 355 itu apa diameternya, 355 mili, kemudian 3 mili tebalnya, kemudian 25,4 tuh lubang ini ya, lubang untuk spindle. Kemudian ada A30P ya, BF. Kemudian ada ini maksimum 72 meter per S. Artinya ini kecepatan potong ya, 72 meter per detik. Ini per detik di sini, bukan menit lagi. Ini yang bawahnya 3870 min pangkat min 1 ya. Artinya ini RPM ya. 3870 RPM ya. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian satu lagi ini akan saya jelaskan satu persatu ini. Ini tadi A30P ya. A itu adalah jenis bahan asa, aluminium oksid. Kemudian 30 ukuran butiran atau grit. Ini 30 kasar ya. Ini termasuk kasar. Jadi di sini dari 24, 30 sampai 600 ya. Jadi semakin kecil, semakin kasar, semakin besar angkanya semakin halus. Jadi ini roda gerina ini ya, termasuk kasar nih, lihat kasar kan. Emang ini kasar, ini digunakan untuk rapid cutting ya, untuk pemotongan cepat. Ya, rapid cutting ya, untuk pemotongan cepat. Ya. Kemudian, nah di sini 30 sudah. P, tingkat kekerasan. Jadi gerina ini ya, yang tadi itu keras ya. Misalnya ada kodenya EFGH sampai P, karena GHIJ sampai PQ ya. Semakin ke sini semakin keras, semakin sana semakin lunak ya, lunak sedang keras. Jadi yang tadi ini gerina P ini termasuk gerina yang keras ya. Ada lagi satu lagi ini. Coba nih. Ini kodenya nih G100C, ini GC100G ya. Yang penting C100G ya. Artinya apa? Ya. C ini adalah jenis bahan asa ya, silikon karbid bahannya. Kemudian 100 ukuran butiran, ini halus, yang tadi halus ya. Kemudian G, tingkat kekerasan atau grit. G itu termasuk lunak ya, lunak. Jadi semakin ke G semakin mundur semakin lunak ya, semakin ke Z semakin keras. Jadi ini lunak. Fungsinya apa? Ya, tingkat kekerasan. Kalau yang tadi ini P, ini gerina keras ya. Ini gerina keras digunakan untuk mengerina bahan yang lunak. Jadi terbalik ya, sekali lagi. Gerina keras digunakan untuk mengerina bahan yang lunak. Sedangkan untuk ini gerina lunak, ini lunaknya. G ini lunak. Ini digunakan untuk mengerina bahan yang keras. Untuk baja, untuk harden steel. Pokoknya bahan yang keras-keras pakai gerina yang lunak. Jadi terbalik ya, terbalik. Cirinya kalau gerina yang lunak itu ya, kalau ini gerina lunak. Kalau kita pakai menggerina bahan itu langsung berhamburan ininya, butirannya ya, berhamburan. Beda dengan gerina keras. Kalau gerina keras dipakai itu tidak mudah berhambur ya. Itulah. Ini sudah tingkat kekerasan. G sudah tadi kan. Nah, kemudian tadi yang tadi ini 72 akan saya jelaskan ya. Ini Gus. Maksimum 72 meter per detik. Artinya PC ini, PC 72 meter per detik sama dengan 72 kali 60 meter per menit. Kalau tadi detik, sekarang per menit 60. Berarti PC-nya ini 4320 meter per menit. Tinggi sekali ya, 4320. Kalau di mesin rebut kan, kalau di mesin press misalnya, itu kan sekitar 20, 25, paling tinggi 150 ya. Meter per menit. Ini sampai 4320. Itu meter per menit.
Nah, kalau saya dikejamkan nih 4320 kali 60 meter per jam ya. Sama dengan 259 meter per jam ya, per hour. Sama dengan 259 km per jam. Jadi roda Grena ini ya, dengan RPM tadi, RPM dengan PC 4320 meter per menit tuh, kalau RPM-nya digelindingkan sama dengan kecepatan 259 km per jam ya. Kalau di jalan raya itu sama dengan motor GP lah segini ya. Nah, kemudian akan saya buktikan kecepatan putar. Kalau tadi kecepatan potong, sekarang kecepatan putar ya. Sama rumusnya ini, sama dengan mesin bobot. N sama dengan 1000 PC per pi kali D ya. 1000 kali PC pi kali diameternya 355 ya. Yaitu 3875 RPM ya. Sekali lagi 3875. Kita lihat di sini tadi berapa tadi? 3870 RPM ya. Beda ya, sama aja ya. Ini 3870. Oke. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya ya kita langsung ke mesin ya. Oke. Sekarang saya sudah berada di mesin Grena nih. Mesin Grena potong cut off grinder ya. Ini grinder rakitan. Nah, coba lihat sini Gus. Nah, di sini ini ada 2 puli. Ini penggeraknya, ini motor penggerak. Ini 1500 RPM ya. Ini pulinya. Jadi di sini misalnya ini 1500 RPM itu N1 di sini, ini D1 diameter D1 ya. Kemudian ini RPM-nya N2 ya. Ini diameternya D2. Nah, supaya memperoleh kecepatan tadi RPM 3870 itu bagaimana ya? Nah, ini ya. Ini 75 mili. Jadi yang harus diganti yang mana? Ini 75 mili, jangan lebih kecil lagi, nanti kurang efektif sudah. Jadi kita ngitung yang ini. Ya, yang ini berapa? Yang D1-nya ya. Nah, hitungnya gini ya. Ini coba gambar. N1 motor D1 ya, kemudian N2 D2. Nih. N1 ini 1500 RPM-nya. N2-nya yang diharapkan 3870 yang diinginkan. D1-nya nih. Oh, D2 75 ini. 75 ya. Nah, D1 ini berapa ini seharusnya? Ini harus berapa ini? Ini rumusnya ini, ya rumusnya. N1 per N2 sama dengan D2 per D1. N1 1500 ya. N2-nya ini 3870. D2-nya 75. D1-nya berapa? Ya, D1 sama dengan disilangkan ya, D1 dengan 3870 kali 75 per 1500 sama dengan 193 ya. Jadi ini harus 193. Nah, ini 75, ini 193 mili. Baru kecepatannya bisa mencapai tadi berapa? 3870 ya. Jadi sekali lagi, jadi D1 ini harus 193 mm ya, baru mencapai kecepatan yang diinginkan. Nah, sekarang yang ini berapa yang ini? Ini cocok nggak? Nah, ini kebetulan ini 10 ya, atau 100 mili. Ini 75. Itu berapa RPM? Nah, kita hitung gini ya. Nih, D1 per P2 sama dengan N2 per N1. D1 100, ini 100 kan? Ini 75. N1 1500, berapa N2-nya? N2-nya ini. N2 sama dengan ya, D1 kali N1 per D2 ya. Sama dengan 100 kali 1500 nih. D2-nya 75 nih, 75. Berarti ini 2000 RPM. Ini 2000 RPM ini ya. Kurang nggak ya? Kurang kalau ini, kalau ingin tingkat 780 370 harus 183 yang tadi ya. Coba lihat. Tapi walaupun kurang tapi bisa pakai motong. Tapi kurang efektifnya nih. Ya.
Jadi segini sebetulnya, segini. Ini kurang nih ya, kurang. Jadi ini cuma 2000 rpm ya. Kalau ingin kecepatan sesuai dengan yang direkomendasikan pada label ini harus diganti dengan diameter 193. Itu akan lebih efektif, lebih bagus, lebih bagus motongnya ya. Saya kira itulah penjelasan dari saya tentang roda gerindra ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.